suaranya matiin, Mi. Mami, Ya, suaranya matiin.
Cukup. Baik, terima kasih Bu Ida, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dia Puspita, Wakil Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Bapak Ibu staf BSI, Moderator Ibu Ida Zuniarti yang juga Kaprodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Adik-adik mahasiswa dan yang saya banggakan hadir di sini para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari beberapa daerah di Indonesia tentunya. Senang sekali ya saya bisa bersama teman-teman semua di sini ya. PSI luar biasa menyelenggarakan webinar tentang UMKM yang hari ini menjadi pembahasan yang luar biasa di Indonesia tentang UMKM. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya sharing ya, kita diskusi bersama tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM, saya ingin menyampaikan satu statement dari David McClellan, seorang senior sosiolog dari Amerika. Beliau mengatakan begini, suatu negara akan menuju mengawali kemakmuran apabila minimal 2% penduduknya adalah pelaku usaha. Minimal 2% penduduknya adalah pelaku usaha. 2015 saya membuat satu kajian yang akhirnya digunakan bersama-sama bahwa 2015 Indonesia masih kekurangan lebih kurang 1 juta pengusaha baru. Ini ada suatu kerancuan karena banyak sekali pengusaha yang bagaimana yang dimaksud oleh sosiolog McClellan ini. 2% pelaku usaha yang dimaksud oleh sosiolog ini adalah pengusaha yang memiliki pegawai tetap. Sementara di Indonesia pelaku usaha di tahun 2015 itu sudah mencapai 60 juta lebih.
Berarti sudah lebih dari 2% jumlah pengusaha di Indonesia kalau dihitung dari total 60 juta lebih pelaku usaha. Nah, 60 juta lebih saat 2015 Indonesia baru kategori 1,65% pelaku usaha yang memiliki pegawai tetap. Maka saya hitung-hitung hampir 1 juta pelaku usaha baru yang dibutuhkan Indonesia, pelaku usaha yang memiliki pegawai tetap. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia ini tidak memiliki pegawai tetap, sebagian besar. Saya membuat beberapa program di Kadin Indonesia. Banyak sekali yang saya buat, yang saya namakan program Wirausaha Nusantara, dan alhamdulillah waktu itu Pak Jokowi pun, Pak Presiden menyampaikan Indonesia kurang 1 juta pengusaha baru. Saya gunakan program yang dibuat oleh Jepang yang namanya OPOP, One Product, One Village, One Product ya. Saya buat yang namanya Kampung Wiranusa dan Warung Wiranusa. Bagian kecil yang saya dan Kadin lakukan minimal cukup membantu untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dan 2017 ternyata pelaku usaha Indonesia dari 1,65% sudah mencapai 3,1%. Maret 2017 ya. Maret 2017 sudah mencapai 3,1% pelaku usaha di Indonesia. Alhamdulillah ini sudah tercapai. Namun beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, seperti Singapura sudah 7% pelaku usaha. Malaysia sudah 5%. Negara-negara maju rata-rata pelaku usahanya di atas 10%. Lah Indonesia dari 1,65% baru menuju 3,1%. Maka 2019 kemarin saya kembali mencanangkan Indonesia kurang 5 juta pengusaha baru. Supaya apa? Minimal sama dengan Malaysia yang jumlah pelaku usahanya sebanyak 5% dari jumlah penduduknya. Jadi saya bersama Kadin Indonesia mencanangkan 5 juta pelaku usaha baru. Dan apa yang terjadi di 2020? Kadin Indonesia baru saja mencanangkan program UMKM naik kelas dalam rangka untuk apa? Ini ada yang share ya. Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha di Indonesia agar mencapai minimal 5% dari total penduduk Indonesia. Nah, itu yang dibuatkan programnya. COVID-19 yang hari ini mungkin Bapak Ibu teman-teman semua masih ada yang kagok menggunakan Zoom, masih yang kayaknya kayak mimpi kita nih ketemunya semuanya di dunia maya. Gara-gara COVID-19 kita dipaksa untuk melakukan yang namanya revolusi industri 4.0. Yang tahun-tahun lalu saya menentukan revolusi industri 4.0 ini dari 2-3 tahun yang lalu. 2019 makin kenceng lagi ya, dan hari ini kita dipaksa untuk menggunakan digitalisasi ya, sistem digitalisasi. Nah, ini kondisi yang mungkin tidak biasa bagi kita semua ya. Mungkin hal yang tidak biasa kita bertemu secara online semua di sini, dan ini mencapai 171 orang bertemu di dunia online, di dunia maya menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin lama-lama kita akan terbiasa ya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang awalnya tidak terbiasa ngajar online ya, tidak mengerti gaptek dan lain-lain, kita hari ini dipaksa untuk belajar teknologi online, digitalisasi. Kita dipaksa untuk belajar itu semua. Baik Ibu Ida, Ibu moderator, saya akan menayangkan sharing. Cuman di sini ada yang sudah sharing duluan nih. Maaf Ibu moderator, Ibu Ida ya, karena ini kita semua kagok nih ya menggunakan Zoom. Mungkin banyak yang tidak mengerti ya kan. Nah, mungkin bisa gini aja,
Dengan mohon maaf banget yang sharing di sini, kalau tidak bisa dibilangin mungkin dia nggak ngerti, tolong di remove aja dulu Bu, nanti disuruh masuk lagi Bu, biar ini disuruh remove aja tuh oleh host yang bisa remove. Saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa nih, saya udah coba nggak bisa karena ada sudah sharing duluan. Nah, oke, saya bisa ya. Baik, sudah bisa lihat semua ya Bapak Ibu teman-teman semua. Saya coba dengan beberapa materi, saya bukan mengajari, bukan sok pinter, tapi saya ingin cuma berbagi ya, sharing ke Bapak Ibu semua. Salam kenal semua, tadi saya belum mengenalkan diri, saya Raden Teddy, RM Teddy Aliudin. Tadi disebutkan Ibu Moderator, lengkap banget Ibu Moderator yang menyebutkannya ya. Dari awal masuk kerja nampaknya ya. Ya, saya dari Palembang. Awalnya saya kerja di perbankan, Bank BUMN 17 tahun. Saya berkecimpung di UMKM melalui bank. Banyak, mungkin puluhan ribu pelaku UMKM yang sudah saya bantu untuk mendapatkan kredit modal usaha dari perbankan. Ya. Dan alhamdulillah, meskipun dengan segala sebegitu banyak kelemahan UMKM, saya dan teman-teman mencoba membantu. Banyak sekali kelemahan UMKM. Kalau mengikuti proseduralnya, hampir semua pelaku UMKM nggak bisa dapat kredit dari perbankan. Karena apa? Hampir semua pelaku UMKM tidak ada membuat laporan keuangan. Dan ini concern saya di Kadin saat ini, mengajari teman-teman bagaimana membuat laporan keuangan. Saya di Kadin Indonesia di Business Development ya, karena tanggung jawab saya bagaimana mengembangkan pelaku UMKM di Indonesia. Kalau bicara UMKM, saya sering sekali ketemu sama teman-teman. Lo usahanya apa? UMKM Pak. Mikro, kecil atau menengah? Nggak tahu Pak. UMKM yang jelas. Nah ini, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi saya yakin kalau yang Bapak Ibu yang ada di peserta di sini, saya tanya, Anda posisinya di mikro, kecil, atau menengah? Saya yakin banyak yang tidak tahu. Kecuali kalau Bapak dan Ibu sudah membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Apa itu? Undang-undangnya mengatakan bahwa kategori UMKM itu dibagi atas aset dan omset. Ya. Aset dan omset. Aset itu apa? Omset itu apa? Kalau omset mungkin Bapak Ibu sangat lazim lah, familiar banget lah. Omset lu berapa sih sebulan penjualan? Maksudnya gitu ya. Maaf saya gunakan kata-kata familiar ya Bu Ida ya, moderator ya, supaya ini anak-anaknya untuk memecahkan suasana, jangan kayak serius banget gitu ya. Ya, jadi omset itu penjualan, di mana kategori usaha mikro itu penjualannya atau omsetnya maksimal 300 juta setahun. Kalau saya gunakan bahasa sederhana, lo yang jualan sejuta sehari maksimal ya, di bawah sejuta sehari itu masuk usaha mikro. Yang dagangnya 100 ribu, omsetnya 50 ribu, pokoknya di bawah sejuta sehari dah. Di bawah sejuta sehari itu masuk kategori mikro. Apalagi dengan aset yang di bawah 50 juta. Aset itu apa? Aset di luar tanah ya, di luar tanah dan bangunan. Misalkan Bapak dan Ibu punya toko, tokonya punya etalase, punya komputer, itu aset ya. Punya tagihan piutang, punya persediaan, itu aset semua. Ada kas ya, ada juga macam-macam di neraca, itu bagiannya, kecuali tanah dan bangunan. Kalau asetnya di bawah 50 juta atau paling tinggi 50 juta dan omsetnya di bawah 300 juta setahun, masuk kategori usaha mikro. Kalau usaha kecil, kalau omsetnya paling tinggi setahun 2,5 miliar. Jadi kalau Bapak dan Ibu, wah gua jualannya 500 juta setahun, berarti usahanya usaha kecil. Kalau usaha menengah, kalau omsetnya di atas 2,5 miliar tapi di bawah 50 miliar. Sekarang Bapak dan Ibu bisa, oh gua usaha menengah, saya usaha mikro, atau saya usaha kecil. Sudah bisa mulai hari ini.
Ini berdasarkan undang-undang. Saya bukan mengada-ada, ini undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, antara pemerintah dan DPR. Ini undang-undang tentang UMKM. Ya, saya berharap ke depan teman-teman UMKM khususnya Bapak Ibu akademisi, adik-adik mahasiswa mengerti bahwa UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Kapan dia di mikro, kapan dia kecil, kapan dia menengah, semuanya sudah diatur dalam satu undang-undang. Pak Teddy, omset saya 500 juta, tapi aset saya sudah mencapai 10 miliar. Ini pertanyaan juga yang sering, bingung toh? Asetnya hampir 10 miliar, jadi asetnya masuk kategori menengah, tapi omsetnya masih usahanya usaha kecil. Saya di mana, Pak? Kalau salah satu ada di kecil, salah satu ada di menengah. Ambil yang paling tinggi, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu salah satunya terpenuhi di paling tinggi, misalkan asetnya 9 miliar tadi, maka usaha Ibu, Bapak adalah usaha menengah, walaupun omsetnya masih 500 juta. Salah satu terpenuhi yang paling tinggi, masuk kategori yang paling tinggi. Itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia saat ini 99,99% pelaku usaha itu adalah usaha UMKM. Ternyata 99,99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM. Dan hanya 5.460 orang atau pelaku usaha korporasi, usaha besar. Sedikit sekali Indonesia punya usaha besar. Yang paling besar lagi adalah usaha mikro. 61,1 juta itu adalah pelaku usaha mikro. Seluruh Indonesia ini paling besar. Apa kategori atau karakteristik usaha mikro? Usahanya karena terpaksa. Hampir semua karakteristik usaha mikro itu terpaksa. Karena daripada nganggur mending gua bisnis dah. Terpaksa. Kedua, usahanya semata-mata memenuhi kebutuhan pokok. Itu karakteristiknya. Daripada anak gua nggak makan, daripada gua nggak bisa beli rokok ya, bagi yang sering merokok, atau daripada saya nggak bisa beli pulsa, mending gua jualan. Itu. Jadi karakteristiknya usaha mikro itu karena terpaksa, karena rata-rata memenuhi kebutuhan pokok, daripada nganggur. Atau karakteristik yang ketiga, nyambil, sambilan. Suaminya kerja pegawai negeri atau pegawai di mana, istrinya nyambil buat usaha mikro. Rata-rata usaha mikro 60% adalah ibu-ibu. 60%-nya usaha mikro di Indonesia adalah ibu-ibu. Ya. Ada ibu-ibu yang nyambil karena suaminya kerja, suaminya ada bisnis juga, atau ibu-ibu memang terpaksa, bisa jadi karena single parent, atau bisa jadi karena suaminya nganggur, atau lain-lain. Jadi tiga karakteristik tadi. Usaha mikro itu rata-rata terpaksa memenuhi kebutuhan pokok atau nyambil, ya. Daripada nggak ada kerjaan di rumah, suami kerja seharian belum pulang, nyambillah usaha mikro. Itu rata-rata. Kalau usaha kecil, usaha yang sebagian belum memiliki pegawai tetap, dan sebagian juga sudah memiliki pegawai tetap. Kalau usaha mikro rata-rata tidak punya pegawai tetap. Walaulah tenaga kerja usaha mikro mencapai 107 juta se-Indonesia, atau 97% tenaga kerja di Indonesia dipenuhi oleh UMKM, namun rata-rata bukan pegawai tetap. Ini permasalahan. Ya. Pegawai tetap rata-rata adanya di usaha besar atau korporasi, sebagian di usaha menengah, dan sebagian kecil di usaha kecil. Itu. Jadi usaha kecil ada 700.000 lebih, usaha menengah ada 58.000 lebih, dan usaha besar jumlah pelaku usahanya hanya 5.000 orang saja. Total pelaku usaha di Indonesia berdasarkan data BPS yang disahkan oleh Kemenkop 62,9 juta seluruh Indonesia, dengan tenaga kerja mencapai 120 juta. Awal COVID-19, saya di Business Development Kadin dan tim melakukan satu survei dan kajian. Ya, banyak sekali teman-teman yang lain juga membuat kajian, Indonesia bakal begini, dan begini, ya.
Namanya banyak penonton bola, biasanya penonton kan lebih hebat daripada pemain biasanya. Tapi oke lah, apapun itu, saya mencoba membuat suatu kajian berdasarkan data survei dan saya analisis bersama tim. Keluarlah satu bahasa oleh Kadin Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Pak Edi Ganipo, bahwa ada potensi 83% pelaku UMKM akan stop usahanya. Bayangkan, 83% pelaku UMKM akan stop usahanya. Ini bahaya sekali. Oke, saya lanjut. Ini saya lewatkan saja ya, karena nggak ada suaranya. 83% pelaku UMKM usahanya akan stop. Kenapa stop? Berdasarkan survei yang saya dan tim lakukan, COVID-19 menyebabkan permintaan turun, terganggunya alur distribusi, dan terhambatnya bahan baku. Mungkin Bapak Ibu akademisi, teman-teman UMKM, adik-adik mahasiswa dengar baru-baru ini harga ayam turun. Bukan anak ayam turun ya, tapi harga ayam turun ya. Harga ayam turun. Ada yang bilang 10.000 per ekor, ada yang bilang 15.000, yang jelas turun. Kenapa? Kok bulan puasa harga ayam malah turun? Biasanya menjelang Ramadan ayam naik harganya, apalagi lebaran. 2-3 minggu yang lalu harga ayam turun 10.000 di tingkat peternak. Ada apa kondisi seperti ini? Tidak lain karena banyak restoran, banyak hotel, banyak tempat-tempat lain yang kebutuhan ayamnya tinggi tutup, sehingga permintaan ayam turun. Pertama ya, jadi yang warna biru permintaan turun. Yang kedua, saya langsung survei ke petani, ke peternak ayam. Kenapa lo jual murah? Pak, selain permintaan turun, ini ayam ntar lagi mati Pak. Daripada mati kita jual saja. Loh, kok bisa mati? Pakannya habis. Makanan ayamnya habis Pak Teddy. Lah, kenapa bisa habis? Pabrik-pabrik pakan tutup Pak. Dan alur distribusinya juga nggak bisa masuk ke tempat kami gara-gara COVID-19. Oh, begitu kompleksnya COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama pelaku usaha dan utamanya lagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya dan tim memprediksi punya potensi 83% pelaku usaha UMKM stop usahanya. Berapa jumlahnya? 52 juta pelaku usaha UMKM akan stop. Dan dominannya adalah pelaku usaha mikro, dominannya. Lantas, dengan 52 juta akan berpotensi 99 juta pengangguran baru di Indonesia. Luar biasa. Kalau ini kejadian, ini cukup membahayakan bagi negara kita. Saya bukan nakut-nakuti, tapi inilah kondisi yang ada ya, kondisi yang ada saat ini di dunia usaha, khususnya UMKM. Saya hampir semua teman-teman, karena saya pegang beberapa admin grup WA yang isinya adalah pelaku UMKM dari Aceh sampai Papua, hampir semua mengatakan yes Pak Teddy benar, jangankan turun, memang stop. Tapi ada beberapa teman-teman yang stop bisnisnya, coba beralih ke bisnis yang lain. Ada terutama bisnis masker, desinfektan, APD ya, yang lagi tren lah. Apalagi bisnisnya sembako, beras ya, beralih ke bisnis yang nampaknya dicari orang. Sehingga apabila diantisipasi 83% ini, maka negara kita tidak terlalu merasakan dampak ekonomi. Namun apabila tidak diantisipasi dengan suatu kebijakan ataupun stimulus, ini akan membuat negara kita bergejolak. Bapak dan Ibu mungkin dengar beberapa berita perampokan, begal, banyak sekali kasus-kasus kriminal sekarang ini. Ya Pak, karena banyak narapidana yang dikeluarkan. Bukan hanya itu, tapi memang kondisi negara kita, kebutuhan pokok banyak sekali rakyat di Indonesia ini tidak terpenuhi, sehingga ada yang terpaksa melakukan tindak kriminal untuk mencukupi kebutuhan perutnya, kebutuhan perut anak istrinya. Dan ini yang kita khawatirkan.
Mungkin Bapak dan Ibu kayak mimpi ya, di Tangerang ada orang meninggal karena kelaparan. Kayak mimpi ya, di sana orang kurang beras. Saya bertanya diskusi dengan teman-teman di Bansos, minggu ini harus keluar lagi bantuan kebutuhan pokok karena banyak sekali rakyat kita yang membutuhkan beras saat ini. Ini dampak COVID-19 luar biasa sekali. Mungkin teman-teman Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu yang masih ASN, pegawai BUMN tidak terlalu merasakan. Yang sangat merasakan adalah pelaku usaha, terutama UMKM. 99 juta potensi pengangguran baru bisa terjadi bila ada tidak dilakukan regulasi kebijakan atau tidak diberikan stimulus yang terhadap pelaku UMKM. Hari ini salah satu tim saya di Kadin coba diskusi ke kantor staf presiden untuk membahas ini. Mudah-mudahan membuahkan satu stimulus yang bisa membantu kawan-kawan. Ini usulan yang saya buat, Kadin buat, agar 83% potensi 99 juta pelaku usaha atau tenaga kerja pengangguran baru itu tidak terjadi mengganggu perekonomian di Indonesia. Beberapa usulan yang Kadin lakukan kepada pemerintah. Pertama, penundaan pembayaran kredit bank dan lembaga keuangan ini sedang berjalan. Saya beberapa minggu ini, kebenaran saya tadi disampaikan Bu Ida, salah satu jabatan saya instruktur perbankan yang sampai hari ini masih saya lakoni, dan hari ini memang saya ngajar di perbankan secara online semua ya. Kesulitan teman-teman perbankan untuk membuat SOP stimulus keringanan pembayaran kredit perbankan ini juga jadi kendala. Tidak segampang itu. POJK mengeluarkan kebijakan nomor 11 tahun 2020 tentang keringanan pembayaran kredit bank dan lembaga keuangan, termasuk motor leasing ya, motor, mobil dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Bayangkan pelaku UMKM saja ada 11 juta yang harus diberikan stimulus. Stimulusnya ada 11 juta debitur pelaku UMKM, belum lagi yang lain-lain. Kalau pegawai bank yang melakukan restruct ini ada sekian ribu, berapa tahun pelaksanaan restrukturisasi kredit akan selesai? Makanya banyak teman-teman perbankan saya sampaikan, Anda lakukan lock secara IT dulu dong. Secara IT Anda lakukan, baru Anda iringi dengan secara administrasinya. Kalau tidak dilakukan secara IT-nya dulu, maka akan kesulitan menyelesaikan restrukturisasi atau penundaan pembayaran kredit bank dan lembaga keuangan untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Belum lagi SOP-OSP yang lainnya, sehingga kawan-kawan perbankan alhamdulillah sampai hari ini saya masih diminta bantuan oleh teman-teman perbankan untuk mendampingi pembuatan SOP dan lain-lain. Kedua, pembebasan pajak UMKM. Alhamdulillah ini sudah disetujui dan sudah berjalan ya. 6 bulan ke depan pelaku UMKM bebas, tidak perlu bayar pajak ya. Pelaku UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi kalau bicara tadi UMKM, omset UMKM itu bisa mencapai 50 miliar loh. Usaha menengah itu maksimal 50 miliar. Gimana dong? Katanya UMKM bebas pajak. Yes, bebas pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Tidak semua UMKM bisa dapat ini. Jadi Anda, Bapak Ibu yang UMKM-nya yang omsetnya di atas 4,8 miliar masih dikenakan pajak. Yang bebas sama sekali, tidak perlu bayar pajak sama sekali, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu pun hanya 6 bulan. Yang ketiga, pemberian bantuan kebutuhan pokok pada pelaku UMKM. Tadi saya sampaikan lebih kurang 52 juta pelaku UMKM akan stop bisnisnya. Mungkin ada sebagian yang mengalihkan bisnisnya sehingga mereka bisa bertahan, tetap bertahan hidup, ya, bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun sebagian besar juga tidak, bingung dari hasil survei yang saya dan tim lakukan. Mereka bingung mau ngapain, mau bisnis yang lain apa, modal nggak ada lagi. Modal yang hari ini habis untuk kebutuhan pokok. Nah, jadi sebagian besar pelaku UMKM bingung,
saya nunggu COVID-19 selesai Pak, tapi saya bingung mau makan apa. Maka Kadin Indonesia memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan kebutuhan pokok pada UMKM. Dan saya menghitung stimulus untuk poin 3 ini hampir 180 triliun di dalam memenuhi kebutuhan pokok selama 6 bulan. Pelaku UMKM saja yang saya hitung. Dan ini sedang dibahas, sedang digodok oleh pemerintah. Saya sudah mendengar pemerintah melalui Kemenkop sudah mengusulkan ini, namun belum berjalan. 150 triliun adalah untuk mengantisipasi kebijakan ataupun kesulitan ekonomi. Kalau hari ini Bapak dan Ibu mendengar ada bantuan bansos, bantuan 600.000 dan lain-lain ya. Nah, saya untuk UMKM saya usulkan sebesar 180 triliun untuk bantuan kebutuhan pokok. Yang keempat, jadi poin 1, 2 itu sudah jalan. Poin ketiga dalam penggodokan. Yang keempat, pemberian kredit baru kepada pelaku UMKM. Seperti poin 3 tadi, pelaku UMKM yang tadi berdagang, jualan, stop, dan modalnya tadi habis karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Untuk memulai lagi nanti, mereka nggak ada uang untuk modal. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sulit, apalagi memenuhi modal untuk bisnisnya. Maka Kadin Indonesia juga mengusulkan pemberian kredit baru kepada pelaku UMKM. Dan ini pun saya sudah mendengar dari Kemenkop sedang digodok skimnya bagaimana. Pak Menteri sudah setuju untuk pemberian kredit baru ini. Apakah skimnya kemitraan dan lain-lain. Kemudian yang kelima, program belanja produk UMKM. Dengan sulitnya produk UMKM sekarang penjual menurun, penjual menurun bukan berarti permintaan tidak ada, bukan berarti seperti itu, tapi karena kendala untuk pengiriman, kendala bahan baku. Contoh, nasi padang di stasiun Senen, biasanya dia sehari jualan bisa omset 5 juta. Sekarang omsetnya hanya 500.000 karena sepi. Bukan nggak ada permintaan, tapi sepi karena banyak orang yang nggak datang. Permintaan orang makan pasti makan tiap hari, nasi padang pasti biasalah, lazim lah. Tapi karena PSBB, orang-orang tidak bebas lagi kemana-mana, sehingga warung padang tersebut omsetnya turun drastis. Yang tadinya 5 juta sekarang 500.000 sebulan. Mudah-mudahan di sini ada teman-teman binaan Kadin pelaku UMKM yang sering diskus sama saya. Rata-rata kita setuju, sepakat, hampir seluruh pelaku UMKM omsetnya turun sampai 70%, bahkan sampai nggak ada sama sekali omset. Ini sudah dicanangkan juga oleh Pak Jokowi, oleh beberapa kementerian, bahwa kementerian anggaran belanjanya kalau bisa belanja produk UMKM. Saya di Kadin Indonesia pun membantu semaksimal mungkin agar produk-produk pelaku UMKM dibeli oleh semua pihak. Saya sering iseng memposting banyak sekali player-player produk UMKM. Jadi kalau teman-teman yang sering lihat status WA saya di situ, sering banget saya sharing jual ini, jual ini, jual ini. Bukan saya yang jualan, tapi saya yang posting supaya laku. Nggak tahu di sini ada Bu Miske nggak nih? Bu Miske itu dia jual sepatu, produknya namanya sepatu De Monte. Sekarang sepatu lagi turun, bahkan nggak jualan lagi sepatu De Monte, termasuk kualitasnya luar biasa. Ibu Miske kayaknya ikut deh di dalam sini. Sekarang Ibu Miske beralih ke produk jual rendang daging, rendang jengkol, rendang hati. Beralih sementara usahanya. Saya dan Kadin bantu posting semua playernya. 2 atau 3 hari yang lalu, Pak Teddy terima kasih ya, rendang saya lakunya banyak banget sekarang karena banyak orang yang mengenal, karena Kadin yang promosikan. Paling itu hal yang minimal yang bisa saya dan Kadin lakukan untuk teman-teman UMKM. Jadi kalau ada di sini UMKM yang belum bergabung dengan Kadin, saya siap bantu teman-teman semua semaksimal mungkin. Semua diskus yang saya lakukan semuanya gratis untuk teman-teman UMKM. Ya, saya lakukan itu diskus online setiap hari di Kadin Indonesia. Belanja produk UMKM. Ya, kalau semakin banyak yang belanja produk UMKM, terutama produk dalam negeri, terutama maaf Bu Ida, mungkin di sini ada Warek Bu Dia Puspita,
Yuk kita sosialisasi kepada sivitas akademisi, belanja produk Indonesia, belanja produk UMKM. Kita bantu kawan-kawan UMKM yang hari ini 83% punya potensi stop usahanya. Kalau setiap akademisi, setiap perguruan tinggi membuat tagar apapun namanya, yuk belanja produk UMKM, produk Indonesia. Mari kita lakukan itu bersama-sama guna membantu kawan-kawan UMKM. Yang keenam, program kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar. Poin 6 ini bukanlah hal yang baru yang saya pikir. 2012 sudah saya pikirkan dengan konsep OPOP, One Village, One Product. Salah satu yang saya Kadin buat adalah di Pangandaran. Di situ ada sampah yang menumpuk dari sabut kelapa. Masyarakat sangat bingung, ini sampah sabut kelapa mau digemanain. Numpuk bergunung-gunung tiada berguna, kayak sampah seperti itu. Saya menemukan bapak angkat yang perusahaan industri sabut kelapa Indonesia. Saya ajak beliau ke sana dan akhirnya apa? Itu sampah yang menggunung disulap menjadi berlian yang hari ini semuanya diekspor. Rebutan dunia terhadap sabut kelapa Indonesia. Pangandaran yang kemarin bergunung sampah sabut kelapa, hari ini semua jadi duit. Ini program kemitraan, dan saya mengusulkan di akhir tahun yang lalu, salah satu program kemitraan yang Kadin usulkan adalah setiap pelaku usaha besar minimal 10 sampai 15 membina pelaku usaha menengah. Tadi ada 5.000 pengusaha besar. Kalau dia membina 10 saja, berarti ada 50.000 pengusaha menengah. Pengusaha menengah tadi ada 50 ribuan, pas. Kalau pengusaha besar membina 10 saja pengusaha menengah, pas banget. Setiap pengusaha menengah membina 15 pelaku usaha kecil, pas banget, bisa mencapai 700 ribu. Ini program kemitraan berjenjang yang saya usulkan kepada Kemenkop. Di tahun 2019 Kemenkop minta masukan Kadin, ada beberapa masukan yang saya buat, yang salah satunya pola kemitraan berjenjang seperti itu. 5.000 membina 50.000, 50.000 membina 700.000, 700.000 rasanya sulit membina yang 61 juta. Ya. Pengusaha kecil sulit membina perusahaan mikro yang berjumlah 61 juta. Maka saya mengusulkan dalam satu tulisan di Kadin, peran Pak RT, peran Pak Kadus, ya, kepala dusun kalau di desa-desa, sebagai pembina pelaku UMKM. Karena hari ini Indonesia baru mempunyai 4.000 tenaga pembina UMKM. Sangat kurang untuk membina 62,9 juta pelaku UMKM di Indonesia. Poin yang ketujuh, membuka peluang ekspor produk UMKM. Ini yang selalu saya lakukan. Saya kerjasama dengan abang saya, Bang Hairul, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Beliau juga Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Bang Teddy tenang, saya bantu, gampang ekspor untuk UMKM. Tidak ada yang sulit, mau ekspor sekilo, 2 kilo, oke. Sambal-sambal Indonesia banyak yang diekspor oleh beliau, dibantu ekspor. Dalam waktu dekat beliau akan membuat semacam ini juga, training tentang bagaimana tata cara ekspor, apa-apa, bagaimana membantu kawan-kawan UMKM untuk ngurus izin ekspornya. Silakan nanti kawan-kawan yang UMKM di bawah binaan Kadin, ya, nampaknya sudah saya sharing, teman-teman sharing bagaimana tata cara ekspor. COVID-19, apakah terbuka peluang ekspor? Tetap ada, tetap terbuka, apalagi beberapa negara sekarang ini sudah mereda wabah COVID-19, ya, seperti China sudah mereda. Kawan-kawan yang sudah selama ini tertunda ekspornya ke China sudah mulai terbuka. Hari ini Pak Menteri Perhubungan yang sudah sehat, ya, Pak Budi Karya, sudah statement mulai besok angkutan umum buka lagi seperti biasa, kecuali untuk tertentu, ya, kayak kita mudik, ya, nggak boleh tetap. Tapi untuk ekonomi, meningkatkan ekonomi seperti untuk ekspor, untuk angkutan barang, sudah dibuka kembali mulai besok tanggal 7 Mei. Ya, sudah bisa berlaku lagi, sehingga apa? Roda perekonomian kembali normal setidaknya dari sisi produk dari sisi usaha. Bawa ayam dari Tasik, bawa telur dari Tasik ke Bogor aja kesulitan sekarang karena banyak hambatan PSBB. Tapi mudah-mudahan mulai besok Pak Menteri sudah statement, mudah-mudahan tidak lagi bermasalah, ya, angkutan gula dan lain-lain, ya. Peluang ekspor cukup terbuka, ya, teman-teman.
Kalau seandainya nanti kesulitan untuk hal ekspor, saya dan Kadin Indonesia siap membantu teman-teman pelaku UMKM, ya. Bagaimana untuk bisa mengekspor? Tidak perlu data lengkap, kita Kadin Indonesia sudah menyiapkan semuanya. Nanti silakan Ibu Ida, mohon maaf kalau seandainya teman-teman nanya tentang bagaimana caranya untuk berhubungan dengan Kadin, mohon nanti dikasih nomor saya Ibu ya, biar saya bisa membantu maksimal kawan-kawan UMKM di Indonesia. Baik, bagaimana strategi menghadapi COVID-19? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menikmati nasib? Ya, apes dah gua, apes dah. Sial banget kondisi saat ini. Ini gara-gara Pak Menterinya nih, ini gara-gara Pak Gubernurnya, ini gara-gara Presidennya nih. Pasti itu keluar bahasa kita. Banyak sekali yang saya dengar keluarnya seperti itu. Wabah ini wabah mendunia, bukan hanya di Indonesia. Semua negara merasakan ini. Yang paling parah Amerika, Italia, China, ya, banyak sekali korbannya. Dan ekonomi mereka pun terguncang, sama seperti Indonesia. Hari ini kita jangan mengeluh, kita jangan lagi melihat dari sisi negatifnya. Coba rubah pola positif. Apa yang pertama yang kita lakukan? Menjaga mental dan motivasi diri kita. Masing-masing kawan-kawan UMKM, yuk jaga mental dan motivasi. Jangan Anda kalah dengan kondisi seperti ini. Ya. Anda, kita, semua manusia diberikan Tuhan akal untuk berpikir. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Menjaga mental dan motivasi. Caranya banyak-banyak, sering-sering ikut webinar seperti ini, sehingga nggak kepikiran terus, usaha saya dulu bagus, sekarang nggak ada lagi, usaha saya begini. Sering-sering komunikasi terbuka seperti ini. Kalau sulit di offline, ikuti sebanyak-banyaknya webinar ya, discuss online, seminar dan lain-lain. Motivasi pada prinsipnya secara psikologi, setiap kita itu butuh setiap 29 hari kata-kata motivasi. Hari ini sebaiknya kita perbanyak kata-kata motivasi untuk diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa yang kita lakukan. Karena kita apa yang kita pikir. Kalau kita pikir kita akan gagal, maka itu akan terjadi. Maka mari kita pikirkan kita akan berhasil keluar dari COVID-19. Itu pun insya Allah akan terjadi. Motivasi diri kita. Kita apa yang kita pikir. Kedua, inovasi usaha. Saatnya kita melakukan suatu evaluasi dan merubah, ya. 2-3 tahun yang lalu banyak sekali berita kok pasar Tanah Abang sepi ya sekarang. Roxy, apalagi pasar-pasar di Mangga Besar sana sepi. Ada apa ini? Padahal penjualan mereka tetap aja naik. Banyak pegawainya di Tanah Abang, di Mangga Besar dipecatin. Yes, karena revolusi industri menuntut semua dunia digital, semua online. Hari ini kawan-kawan UMKM mau tidak mau dipaksa inovasi usaha ke dunia online. Ini salah satu inovasi, ya. Discuss workshop online tanggal 9 ini, sekalian Bu Ida mau promosi nih Bu Ida ya. Workshop nanti yang diadakan oleh Kadin dan BSI juga kerjasama di tanggal 9 Mei nanti, itu membahas strategi bisnis online melalui Instagram. Nah, ini catat nih teman-teman. Kalau nanti teman-teman pengen tahu gimana cara daftarnya, mungkin Ibu Ida moderator bisa bantu lah nanti Ibu ya. Kalau teman-teman mau tanya ya untuk workshop online, strategi penjualan online menggunakan Instagram, ya. Bagaimana memenangkan persaingan, memenangkan penjualan, ya. Nanti tanggal 9 Mei itu akan dilakukan. Inovasi usaha secara online, digital. Bukan hanya digital. Teman-teman yang jualannya pakai plastik, plastik bening biasa, coba inovasi dengan packaging yang bagus, ya. Saya sering ditanya, Pak Teddy, usaha apa sih yang sekarang ini bagus?
Pikirkan usaha yang bisa memecahkan permasalahan orang. Usaha yang bisa memecahkan permasalahan orang. Dulu kita tidak pernah terpikir kalau mau mencari nasi padang harus ke depan, nyari ojek pengkolan juga harus pergi dulu keluar rumah, nyari taksi juga harus telepon atau nunggu di pinggir jalan, ya. Nggak kepikir kita bisa pesan makanan-makanan tinggal nunggu di rumah dengan Android atau handphone. Dan hari ini permasalahan kita terpecahkan oleh beberapa gerai makanan online, ya, sebut saja kayak GrabFood, GoFood, ya. Itu memecahkan permasalahan kita semua. Nggak repot-repot lagi kita harus ke warung, ke rumah makan, cukup dengan pencet-pencet sudah makanan datang. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa memecahkan permasalahan orang. Lakukan inovasi itu. Ya. Kalau selama ini Anda jualan offline, tapi sekarang lakukan secara online, COD, Grab dengan Gojek sudah memfasilitasi kok COD. Coba belajar. Malesnya kita itu ya malas belajar. Dan maaf sekali, memang pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar tingkat pendidikannya yang masih rendah. Ini maaf sekali. Contoh saja. 39 juta pelaku pertanian di Indonesia. 0,52% adalah sarjana. 82%-nya tidak tamat SD. Bayangkan. Pelaku pertanian di Indonesia ada 39 juta. 82%-nya tidak tamat SD. 0,52% sarjana. Sisanya antaranya SMP, SMA, D3, D1. Bagaimana dunia pertanian kita akan maju kalau yang sarjana yang ikut pertanian hanya 0,52%? Nih, ini adalah bagian daripada tugas negara kita, ya, tugas dari kita semua untuk memajukan dunia pendidikan, ya. Bagaimana masyarakat kita pelaku UMKM, ya, jangan Anda cuma melihat Bob Sadino. Bob Sadino kan nggak tamat SD, Pak, dia bisa kaya. Ya, kebenaran. Faktor keberuntungan itu sulit. Anda jangan ikut-ikutan seperti itu. Yuk belajar. Dunia pendidikan juga Anda harus bisa ikuti. Yang ketiga, alih sementara usaha. Anda yang tadi dagang, hari ini terasa nggak laku-laku ya penjualannya, coba alih sementara. Banyak teman-teman di bawah binaan Kadin yang hari ini jualan masker, jualan hand sanitizer, disinfektan, APD, lain-lain ya. Ada yang jual telur, jual gula, jual beras. Yang tadinya dagang sepatu, dagangnya ada yang usaha kontraktor, ada yang lain-lain, beralih usaha sementara. Alih sementara. Sembari menunggu COVID-19 selesai. Setidaknya Anda bisa bertahan. Hari ini saya katakan, yuk pintar-pintarlah kita untuk bertahan. Yang keempat, lakukanlah efisiensi. Momen yang tepat bagi teman-teman pelaku UMKM yang selama ini mungkin tidak pernah melihat, biaya listrik berapa ya, biaya pulsa berapa, biaya makan minum gaji karyawan atau biaya macam-macam biaya, kagak ngerti. Jangankan biaya, laporan keuangan saja kagak ngerti. Ini saatnya Anda belajar, lakukan evaluasi, lakukan efisiensi. Ke depan kayaknya biaya listrik ini kemahalan nih. Nampaknya sebagian listrik dimatiin atau nanti jam sekian matiin listriknya. Ini pulsa kemahalan nih gua. Tiap bulan masa 2 juta. Ya. Atau apa? Coba lihat, evaluasi lagi biaya-biaya. Sehingga apa? Saatnya COVID-19 selesai, saatnya juga Anda bangkit kembali. Dan yang kelima, waktunya mengevaluasi semua hal. Evaluasi diri kita sendiri, evaluasi pesaing-pesaing kita. Evaluasi. Dan ada 3 hal yang harus Anda lakukan evaluasi bersama. Tapi sebelum 3 hal itu, bagi teman-teman yang muslim, masa tidak yakin dengan firman Allah yang ada di hadis Nabi pun, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Seorang muslim harusnya yakin ini bagi yang beragama muslim. Kalau Anda tidak yakin, Anda patut dipertanyakan. Bersama kesulitan pasti diberi kemudahan. Yakinlah. Asal Anda usaha, berupaya,
pasti diberikan kemudahan. Dan 3 hal yang penting yang wajib Anda evaluasi hari ini. Pertama, ini kelemahan-kelemahan UMKM. Nih, ini rata-rata kalau saya sharing kepada UMKM, lu ada 3 kelemahan. Pertama, lemah lu kompetensi. Kedua, jaringan pasar. Dan ketiga adalah modal. 3 kelemahan utama pelaku UMKM. Meskipun banyak pakar-pakar, pengamat mengatakan ada 10, ada 15, ada 30, ada 5, dan lain-lain. Hal yang biasa, ada perbedaan ya. Tapi saya mengambil intisari dari dunia perbankan di dalam menilai kelayakan satu usaha. Kerja saya waktu di dunia perbankan menilai kelayakan, layak nggak usaha dia ini. Nah, menilai kelayakan saya bagi menjadi 3 hal. Kompetensi. Sebagian besar pelaku UMKM tidak mengerti laporan keuangan. Itu kompetensi yang harusnya hari ini Anda perhitungkan. Hari ini Anda harus mulai bisa belajar membuat laporan keuangan. Sulit? Yes. Kalau Anda pikir sulit, pasti sulit. Tadi yang saya sampaikan. Apa yang kita pikir. Kita pikir sulit, pasti sulit. Mudah, itu pun akan terjadi. Dan saya biasanya mengajarkan UMKM bagaimana membuat laporan keuangan itu mudah. Gampang banget. Karena konsep saya di mindset, tanamkan dulu bahwa hal itu adalah gampang. Nanti saya sepintas akan tayangkan apakah benar kata Pak Teddy buat laporan keuangan itu gampang, mudah. Nanti saya akan tayangkan sepintas ya, Bapak Ibu pelaku UMKM. Bu Ida, tolong kalau waktunya habis kasih saya tanda Ibu Ida ya. Ini kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman UMKM ini 2 kali 24 jam kadang-kadang nggak tidur saya Bu, maaf. Lebih banyak Bu ya. Baik Ibu. Jadi teman-teman UMKM, 3 hal ya kompetensi yang pertama. Laporan keuangan itu adalah hal yang wajib teman-teman ketahui. Tapi hari ini hampir semua pelaku UMKM tidak ada yang membuat laporan keuangan. Bagaimana Anda akan berkembang? Kalau saya dengan mahasiswa begini, mahasiswa saya tuliskan di papan tulis. Kalau sudah ada angka 2, berikutnya 4, berikutnya 6, berikutnya 8, maka berikutnya berapa? Titik-titik. 10 Pak. Kok tahu? Iyalah, habis 2 4, habis 4 6, habis 6 8, habis 8 masih 10. Kenapa? Pelipatan 2 Pak. Lah, kalau saya buat tiba-tiba 8, berikutnya berapa? Bingung. Karena tidak ada data sebelumnya. Teman-teman UMKM, bagaimana Anda bisa memprediksikan, merencanakan bisnis Anda berkembang ke depan kalau data Anda tidak ada, data laporan keuangan. Maka penting sekali laporan keuangan. Makanya 15 tahun terakhir ini pelaku UMKM nggak maju-maju karena tidak ada rencana bisnis. Rencana bisnis tidak bisa dibuat karena tidak ada laporan keuangan. Yuk, saya akan ajarkan, saya akan sharing ke teman-teman bahwa buat laporan keuangan itu gampang banget. Ya, mahasiswa saya kalau pelajaran analisis laporan keuangan itu paling ditakutin. Nggak tahu di sini ada mahasiswa saya nggak ya yang ikut ya. Balik katanya, wah susah Pak kalau analisis laporan keuangan. Saya akan jadikan mata kuliah ini mata kuliah yang gampang banget. Jadi saya mengajarkan ke mahasiswa dengan cara-cara aplikasi, tidak dengan semata-mata teori, tapi dengan secara aplikasi. Saya akan coba nanti tes ya. Habis 3 hal ini saya coba. Teman-teman UMKM akan lihat apakah benar kata Pak Teddy buat laporan keuangan itu gampang atau tidak. Kompetensi. Selain laporan keuangan ada juga tentang desain promo, packaging, ya, itu kompetensi semua. Bagaimana kualitas produk, bagaimana agar produk ini berinovasi, warna-warni, rasa, itu semua adalah kompetensi dan banyak sekali kompetensi. Hal ini adalah aspek produksi, aspek umum dan legal dari dunia perbankan. Ya. Kedua apa kelemahan UMKM? Jaringan pasarnya sedikit banget. Jaringan pasarnya terbatas. Bagaimana Anda bisa meningkatkan penjualan kalau yang bakal calon beli sedikit? Saya sering ke kawan-kawan UMKM atau teman-teman mahasiswa deh. Adik-adik mahasiswa 2 tambah 2 berapa? 4 Pak. Yes, semua juga bilang 4. Semua juga tahu dari zaman Babak Hong sampai hari ini 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kita harus inovasi. 2 tambah 2 adalah 100 kurang 96.
hasilnya sama, 4, 100 kurang 96. Tapi Anda yang ingin target 4, jangan Anda nyari 4. Anda cari 10, mungkin gagalnya 6. Anda cari 100, mungkin gagalnya 96. Hasilnya tetap 4. Tapi kalau gagalnya cuma 90, hasil Anda akan lebih bagus. Kalau Anda ingin omsetnya 10 miliar, maka carilah pelanggan sebanyak-banyaknya. Kalau saya ajarkan, saya sharing ke pelaku UMKM, setiap hari Anda harus tambah teman baru, minimal 5 orang. Itu bagian dari jaringan pasar. Dan yang lebih elegan lagi, lebih cepat lagi kalau Anda banyak kenal asosiasi, termasuk Kadin. Karena Kadin adalah kumpulan pelaku usaha. Itu jaringan pasarnya luar biasa. Jadi teman-teman binaan Kadin, ya, UMKM, ya, saya sharing di grup produknya, saya sharing ke semua grup Kadin. Ya alhamdulillah cukup membantu kawan-kawan. Itu adalah bagian daripada jaringan pasar. Ya kadang-kadang kita dalam pergaulan jaringan pasar ada saja masalah, ada yang manusia yang aneh-aneh. Hal biasa lah kalau kadang-kadang kita di WA group, di dunia medsos, ya ada saja orang yang mungkin tidak sepikiran sama kita, ya jangan pula kita tanggapin. Kita harus tanggapi secara profesional, ini adalah bisnis, ya jangan Anda ikutin. Kalau Anda ikuti arah-arah yang mungkin di luar kendali kita, maka Anda akan berantakan dari sisi jaringan pasar. Semua adalah teman. Pelaku bisnis pasti banyak teman. Pelaku bisnis yang sombong biasanya bukan pelaku bisnis yang murni. Ya, pelaku bisnis itu orangnya ramah, murah senyum. Ya, yang jarang senyum itu kalau guru BP, ya Bu Ida ya. Guru BP itu marah terus ya. Tapi kalau pelaku bisnis selalu senyum, selalu banyak teman, selalu mengalah, tidak pernah berdebat. Yang penting gua menang, tidak pernah seperti itu. Yang ketiga permodalan. Nah, ini permodalan memang bank belum menyentuh, baru 70% lebih pelaku UMKM belum tersentuh perbankan, dan ini juga menjadi tugas saya di Kadin. Ya. Saya tayangkan di sini apa yang harus saya lakukan dari sebentar. Ini saya harus lewatin ya karena supaya menyangkut permodalan, karena ini nanti saya tayangkan. Ini permodalan. Saya mengarang buku Agustus 2019 kemarin, bagian daripada partisipasi saya, sumbangsi saya pada pelaku UMKM yang banyak nggak ngerti bagaimana ngajuin kredit ke bank. Ya, banyak sekali. Rata-rata pelaku UMKM kalau ngaju kredit ke bank pasti ditolak. Nih, yang buku yang saya buat, Strategi Sukses Pengajuan Kredit, karangan Raden Teddy. Anda bisa beli di Gramedia, Anda bisa beli di Lazada, Bukalapak, Shopee, semua penjual online ada yang jual buku saya. Bagaimana rahasia, sebenarnya judulnya ini ada di bawahnya membongkar rahasia bank, cuman ada Gramedia diedit, dihilangkan. Memang saya mengasih tahu bagaimana cara untuk bisa permohonan kredit Anda disetujui. Dan saya tidak mengebodoh-bodohin perbankan. Saya mantan perbankan. Justru saya membantu kawan-kawan perbankan. Supaya apa? Saya merasakan saat saya kerja di bank, betapa sulitnya saya mencari debitur baru yang sesuai dengan prosedur bank. Rata-rata tidak ada rekening koran, tidak ada laporan keuangan, ya, macam-macam. Dengan buku ini, Bapak dan Ibu, teman-teman, semua pelaku UMKM akan mengerti, sudah siap mengajukan kredit ke bank nantinya. Ini sorry Bu Ida, ini promosi ini sekalian jadinya. Jadi permodalan, ya, faktor permodalan itu ada 3, modal sendiri, modal investor, dan modal dari bank. Kalau buku saya ini modal dari bank. Modal sendiri, boro-boro Pak Teddy, modal yang ada saja sudah habis. Ya, Anda tidak melihat, mungkin Anda punya tanah kosong yang tidak bermanfaat, jual. Aset-aset yang tidak produktif saat ini jual dah. Motor ada 3, jual 2, 1 aja. Mobil ada 2, jual 1, jadi modal. Jangan Anda bilang nggak ada modal. Anda masih punya aset yang bisa dicairkan menjadi uang, jadi modal. Cek lagi. Oh iya ya, tanah bapak gua nih, bapak gua udah nggak ada, jual dah, jadi modal. Coba Anda rekap hari ini, modal sendiri bisa sumber dari aset-aset yang tidak produktif yang bisa Anda jual menjadi modal usaha.
Modal investor. Ya mungkin Anda buatkan konsep bahwa untuk bisnis ini Anda tidak punya modal sendiri, punya konsepnya. Apabila bisnis ini butuh modal 100 juta misalkan, dalam 2 tahun modalnya akan kembali dan keuntungan sekian. Anda tawarkan beberapa teman-teman yang Anda kenal dengan baik. Anda kenal dengan baik, silakan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan modal dari investor. Dan modal bank yang saya ceritakan tadi, ya, bahwa masyarakat rata-rata hanya tahunya ada kredit usaha rakyat, kredit KUR. Saya kasih tahu di sini, banyak teman-teman UMKM yang nggak tahu bahwa kredit itu selain KUR banyak sekali. Kredit untuk UMKM itu banyak banget selain KUR. Tapi masyarakat hanya tahunya hanya KUR. Ada yang namanya kredit PKBL, bunganya hanya 3%, tanpa jaminan, tanpa agunan. Maksimal satu orang bisa 200 juta tanpa agunan. Coba Anda bisa ajukan di setiap BUMN, harusnya ada kredit PKBL, bukan hanya bank. Tapi setiap BUMN, kita ada 118 BUMN di Indonesia. Setiap BUMN yang untung ada laba pasti menyalurkan kredit PKBL. Ya, BUMN itu ada 2% untuk kredit kemitraan, ada 2% untuk CSR, dana hibah dari laba. Bapak Ibu coba cek lagi di undang-undang ya, kebijakan CSR dan dana kemitraan. Itu yang namanya PKBL. PKBL singkatan dari program kemitraan bina lingkungan. Program kemitraan itu kredit kemitraan tadi. Bina lingkungan itu adalah CSR, hibah ya. Kalau ada perguruan tinggi ingin bangun masjid, ngajuin dana hibah dari BUMN, nah itu ada dananya. Gitu. Selain PKBL ada lagi yang kredit program ya, ada kredit ketahanan pangan, ada kredit penggemukan sapi, pertanian, macam-macam kredit, bukan hanya KUR. Dan yang banyak masyarakat tidak tahu, ada yang namanya lembaga pengelolaan dana bergulir, LPDB. Ya, itu pun bunganya murah, namun melalui koperasi. Jadi kawan-kawan UMKM, yuk buat koperasi, bisa ajukan dengan suku bunga 4% per tahun. Lebih murah daripada bunga KUR yang hari ini 6%. 4% per tahun efektif bunganya LPDB melalui koperasi. Ya. Itu lebih kurang dari sisi faktor pemodalan. Oke, saya lanjutkan dari sisi rencana. Kondisi, strategi, cara kita menghadapi tadi, dan proyeksi. Kita bicaranya, kalau saya sharing ke UMKM, kita semua ada masa lalu, yesterday, ada hari ini kita lagi ngobrol nih di Zoom, dan ada masa depan, tomorrow. Apabila peluang itu adalah opportunity adalah O, yesterday, no O, tidak ada lagi peluang. Yesterday tidak ada O, tidak ada lagi peluang. Lupakanlah masalah. Today, hari ini kita diskusi di Zoom. Today ada satu peluang kita untuk sama-sama sharing hari ini. But tomorrow banyak sekali O. Berapa O tomorrow? Banyak O, banyak peluang yang harus kita bicarakan di masa depan. Lupakan masa lalu dengan semuanya, kita hanya evaluasi. Fokus hari ini, kita punya kesempatan peluang satu hari ini. Today ada satu O, but tomorrow banyak sekali O. Mari kita pikirkan ke depan. Ya, kita harus menjadi pemenang ke depan. Maka rencanakanlah setidaknya ada 5 hal, aspek umum dan legal. Pertama, Bapak dan Ibu yang hari ini bisnisnya belum ada izin usaha, belum ada NPWP, belum ada macam-macam, coba pikirkan ke depannya. Yuk kita robah. Kita harus bisa memenangkan persaingan dengan lengkapi izin usaha. Itu salah satu. Yang kedua, aspek produksi. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa lebih efisiensi. Ya, saya ngajarin salah satu, misalkan teman saya bisnisnya UMKM dagang baju. Lu ngambil baju dari mana? Tanah Abang, Pak. Emang nggak ada lebih murah dari Tanah Abang? Kagak ngerti, Pak. Di mana belinya selain Tanah Abang? Pasar Senen, ya sama aja, Pak. Orang Tanah Abang Pasar Senen beli di mana coba? Ini perlu dipikirkan. Bapak dan Ibu sekarang aspek produksi, cari biaya seefisiensi mungkin. 2000 tahun 98, 97 ya, kebenaran mertua saya di Indramayu, saya tugas di BNI Palembang. Saya kadang-kadang pergi ke Indramayu, disuruh mertua bawa duren.
dari Palembang bawa durian ke Indramayu. Di Palembang harga durian 3 biji 10.000, 3 biji 10.000. Di Indramayu harganya 50.000 satu biji. Jadi saya bawa ke Indramayu sekalian main tempat mertua, sekalian jual durian. Wah, langsung habis. Dari Indramayu saya balik ke Palembang, saya mampir ke pasar Tegal Gubuk. Nah, ini banyak yang nggak tahu yang namanya pasar Tegal Gubuk. Antara Indramayu Cirebon ada nama pasar Tegal Gubuk yang hanya buka 2 kali seminggu, Selasa dan Sabtu. Disitulah orang Tanah Abang, Pasar Senen, semuanya ambil barang di situ, pakaian murah-murah banget. Coba Anda cek pasar Tegal Gubuk, search di Google. Disitulah pusatnya, banyak sekali barang-barang murah. Jadi aspek produksi Anda cari yang seefisiensi mungkin. Aspek pemasaran, saatnya Anda perbanyak jaringan pasar. Ya, bagaimana Anda bisa jualan secara online, perbanyak lagi siapa calon-calon pembeli dan lain-lain. Aspek keuangan, saatnya Anda harus bisa membuat laporan keuangan. Dan Anda memikirkan resiko-resiko ke depan. Kalau saya jabarkan satu persatu cukup panjang, nanti di sesi tanya jawab saja untuk beberapa aspek ini. Aspek resiko, cuma saya statement begini, resiko itu ada 4 yang harus kita lakukan. Resiko, hadapi, hindari, alihkan, minimalisir. Resiko, ya, ingat cara mengelola risiko. Hadapi mau tidak mau, hindari selagi bisa dihindari, perkecil, minimalisir, atau alihkan risikonya. Saya punya toko, risikonya apa? Kebakaran, alihkan dong dengan asuransi risikonya. Itu mengalihkan risiko dengan salah satunya contoh asuransi. Nanti saya ditipu, Pak, dia mau piutang nih, beli barang ke saya tapi tempo 2 minggu. Bagaimana caranya? Perkecil, minimalisir. Anda hanya memberikan piutang kepada orang yang sudah berapa kali belanja, jangan orang baru. Perkecil. Jadi itu cara-cara mengelola risiko. Saya banyak sekali ngajarin teman-teman ke perbankan dari sisi mitigasi risiko kredit, ya. Saya banyak ngajar ke kawan-kawan perbankan hampir semua aspek, ya, terutama di kredit, karena kredit itu berkaitan banget dengan pelaku usaha. Baik, janji saya tadi, saya ingin tayangkan bahwa saya ingin satu statement teman-teman nanti. Oh, ternyata buat laporan keuangan itu gampang. Nih, ya, kalau saya terangkan satu persatu, ini panjang nih. Kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, total aktiva, ada hutang. Kas bank itu uang cash yang kita pegang, atau uang yang kita di bank, uang kita yang di bank, ya, usaha. Piutang, tagihan kita. Persediaan, barang dagangan kita yang belum laku. Hutang, ya kita ngutang sama supplier, modal, dan lain-lain. Oke, saya tidak akan menggiring Bapak dan Ibu kalau membaca ini. Ya sulit, Pak, ini neraca apaan, ya, tapi saya dengan cerita. Oke, coba Bapak dan Ibu bayangkan pengen berbisnis. Apa ya bisnisnya? Ada rumah yang nggak produksi dijual, dapatlah sisa duit 50 juta. 50 juta nih, mau bisnis apa nih? Oke, sekarang kita pegang duit 50 juta. 50 juta itu dalam bentuk uang cash atau uang bank. Berarti modal kita 50 juta. Ingat nih, lihat tuh di neraca 50 juta. Ya, kiri dan kanan harus sama, ya. Uang cash atau uang yang kita pegang itu 50 juta. Sama-sama 50 juta. Harus balance kiri dan kanan. Jual beli motor bekas dah yang paling gampang. Jual beli motor bekas. Tiba-tiba kita ketemu orang, dia mau jual motor 6 biji, satu bijinya 5 juta. Berarti kita keluar duit berapa? Beli motor 6 unit, satu unitnya kita beli 5 juta. Berarti kita kasih 30 juta. Uang kita tadi 50 juta, kita bayar 30 juta, berarti sisa uang kita 20 juta. 30 juta berubah menjadi stok motor. Ini lihat nih, stok motor persediaan 30 juta. Uang kas kita berapa? 20 juta sisanya tadi, ya. Jadi total 50 juta. Oke. Tiba-tiba di hari pertama bawa nih 6 motor tadi, bawa ke rumah. Ada tetangga lihat, lu jual motor? Iya. Berapa satu? 6 juta. Gua beli deh satu. Nih duit 6 juta. Berarti uang kita nambah 6 juta. Uang kas kita tadi 20, nambah 6 juta. Jadi 26 juta. Motor kita kurang satu dibeli. Motor kita tadi kurang satu, berarti berkurang 5 juta karena kita belinya 5 juta. Berarti motor kita tinggal 25 juta, uang kita gas kita nambah 6 juta, jadi 26 juta. Totalnya berapa?
51 juta, kok beda sama kanannya 50 juta. Beli motor 5 juta, jual 6 juta, berarti untungnya berapa? Ya ada laba dong sejuta. Sejuta berarti sama-sama 51 juta. Gampang toh buat abang keuangan, apa susahnya? Coba. Ada lagi ini orang apa? Orang beli lagi motor. Cuma dia beli motor sekaligus dua. Pak, gue beli dia dua, tapi gue ada baru duit 5 juta. Dijual 2 unit, berarti 12 juta. 12 juta, karena satu unit kita jual 6 juta. 2 unit 12 juta. Gue ada duit 5 juta, yang 7 jutanya nanti ya, minggu depan. Oke, berarti uang kita masuk nambahnya 5 juta. Uang cash kita nambah 5 juta, 26 jadi 31 juta. Oke. Yang motor tadi berkurang 2, jadi 15 juta, karena berkurang 2, satunya 5 juta. Yang 7 juta kemana? Ke piutang, ada tagihan kita nanti 7 juta, jadi totalnya berapa? 53 juta. Jual motornya 2, satu motor untungnya sejuta, jadi nambah 2 juta untung. Nambah 2 juta ke laba ini nambah 2 juta, jadi 3 juta. Total 53, sama-sama 53 juta. Betapa gampangnya buat laporan keuangan, tapi yang tertanam bagi pelaku UMKM sulit buat laporan keuangan. Ini ya, coba dirubah kawan-kawan. Kawan-kawan UMKM merubah mindset ini buat laporan keuangan itu gampang. Nanti saya akan bantu teman-teman ya. Tanya nanti ke Bu Ida berapa nomor WA saya akan bantu maksimal kawan-kawan semua membuat laporan keuangan. Ya begini juga cara saya mengajar ke kawan-kawan adik-adik mahasiswa supaya apa? Supaya mengerti secara aplikasi selain teori. Ya ternyata gampang ya Pak buat laporan keuangan, itu yang saya ingin dengarkan. Berarti ini tadi neraca, Bapak dan Ibu sudah bisa juga membuat laba ruginya. Tadi ada berapa motor yang kita jual? Yang pertama, hari pertama ada 1, hari kedua ada 2 biji. Jadi 3 biji yang kita jual. 3 biji, 1 bijinya 6 juta. Berarti yang kita jual berapa? 18 juta. Ini laba ruginya. HPP, modal kita berapa? Satu motor 5 juta kan? Jadi 3 biji 15 juta. Sehingga laba kotor kita 3 juta. 3 juta sama dengan laba di neraca. Ini laba rugi, ini neraca. Selesai laporan keuangan. Laba rugi sama neraca. Apa yang sulitnya coba? Kan nggak ada yang sulit buat laporan keuangan. Ya, oke, baik Ibu. Ya, itu Bapak dan Ibu semua. Ini tadi bagian daripada resiko. Resiko tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap kita punya resiko, tapi tergantung kita mengelola resiko. Bisa hindari, nah ini yang kadang-kadang saya susah. Minimalisir resiko, alihkan resiko, atau hadapi. Anda tahu kemarin jatuh di lubang di situ, ya jangan sampai terulang lagi dong. Hindari resiko, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Anda tahu bahwa dia bakal ngemplang, jangan kasih piutang dong. Setidaknya kita perkecil resiko, alihkan resiko ke asuransi, ke investor lain. Hadapi kalau memang itu nggak bisa dilakukan yang lain. Itu Bapak dan Ibu, apa yang dapat saya sampaikan, bahwa saya Kadin Indonesia berharap jadilah UMKM yang berjiwa bertarung, bermental juara. Terima kasih Bu Ida, silakan mungkin dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Tiga, Bu. Ya, silakan Ibu Ida yang atur Ibu ya. Tiga boleh, tiga pertanyaan.
Baik, luar biasa Pak Nata ya pertanyaannya. Pertama tadi masalah pendidikan, mungkin salah info Pak. Yang 82% tadi itu di sektor pertanian saja ya Pak ya. Saya nggak punya data total UMKM kita pendidikannya bagaimana. Tapi yang saya tahu dominan memang pelaku UMKM pendidikannya rendah. Nah, banyak sekali para motivator mengatakan pelaku bisnis itu tidak perlu pendidikan tinggi. Buktinya banyak kok. Bapak dan Ibu pasti kenal Eka yang Pak yang punya Sinarmas yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kisahnya? Ya, Pak Eka Cipta ya, Sinarmas. Beliau datang dari negaranya saat SD, dia tidak tamatan SD, hanya bermodal celana kolor, datang ke Jakarta kerja di pelabuhan jadi kuli angkut. Hanya baju singlet celana kolor, SD, nggak tamat SD, tapi hari itu dia punya ratusan perusahaan dan menjadi perusahaan terkaya di Indonesia, perusahaan keluarga terkaya di Indonesia. Kalau kita bicara non pribumi, Pak Eka Cipta Sinarmas. Ada seorang Hairul Tanjung yang masa kuliahnya juga tersendat-sendat untuk bayaran masuk kuliah saja beliau kesulitan, sampai ibunya menjual barang berharga, ya barang berharganya hanya selembar kain untuk bayar Hairul Tanjung biar bisa melanjutkan kuliah. Selanjutnya saat kuliah nanti gimana dong? Seorang Hairul Tanjung mencoba berbisnis. Teman-teman siapa yang mau fotokopi sini gua fotokopiin ya. Teman-teman yang belum buat PR sini gua buatin. Teman-teman semuanya dia lakukan untuk mendapatkan uang jajan, uang untuk bayar kuliah. Dan akhirnya dia join untuk pertama kali usahanya, usaha percetakan. Dan hari ini teman-teman tahu ya, beberapa TV, Trans Studio, Transmart, ratusan perusahaan dia miliki. Perjuangannya luar biasa. Oke. Kalau Bapak dan Ibu pengen sukses seperti mereka, bacalah cerita-cerita sukses pengusaha-pengusaha yang tadinya belum apa-apa. Saya banyak sekali baca cerita tentang pelaku usaha bisnis yang sukses. Kalau kita bicara UMKM dibandingkan dengan keturunan ya, bagi saya itu cukup saran, namun perlu kita menjadi pembelajaran ya Pak Nata. Kok mereka bisa kayak gitu? Apakah mereka dididik memang dari kecilnya untuk berbisnis? Sementara orang kita ini kalau nggak jadi ASN, nggak jadi karyawan belum hebat. Ya, saya salah satu mata kuliah yang saya ngajar ini teman-teman BSI kan banyak di sini nih. Entrepreneurship. Hari pertama saya tanya ke adik-adik mahasiswa, siapa yang cita-cita pengen jadi dokter? Saya Pak. Siapa pengen jadi TNI? Saya Pak. Pengen jadi ASN? Saya Pak. Yang jadi pengusaha kagak ada. Nggak ada yang cita-cita jadi pengusaha. Semuanya pengennya cita-cita jadi karyawan. Inilah mental. Karena kita menjadi pengusaha seperti yang saya bilang tadi, sebagian usaha mikro karena terpaksa. Nah, nggak bisa kita bandingkan ya. Mungkin budaya, cara mendidik, cara masing-masing keluarga antara pribumi dan non pribumi itu mungkin berbeda. Ya, cara mereka dari kecil mereka harus bisnis. Nah, kita orang-orang pribumi dari kecil bagaimana nyari pegawai negeri? Beda. Mulai hari ini yuk kita ajari anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa, jadilah pengusaha. Siapa sih orang kaya di Indonesia? Orang terkaya, 10 orang terkaya di Indonesia siapa? Ada yang pemilik Jarum, pemilik Bank BCA, pemilik Hairul Tanjung. 10 pengusaha di Indonesia, tidak satu pun karyawan, semuanya pelaku usaha. Ayo. Tidak ada satu pun karyawan yang orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya di dunia siapa? Tidak ada satu pun karyawan, semuanya pelaku usaha. Indonesia banyak pengusaha baru. Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kita himbau adik-adik kita di bawah yang masih SMA, jangan semata-mata pengen jadi karyawan. Mari kita berjiwa entrepreneur, menjadi pelaku usaha. Kita harus bisa bersaing. Indonesia butuh banyak pelaku usaha. Dan peran Kadin, saya membuat program UMKM naik kelas Pak Nata.
Tadi saya mau tayangin videonya, katanya nggak keluar suaranya. Awal Januari saya buat program UMKM naik kelas. Bagaimana saya tidak muluk-muluk, 20.000 UMKM saja dulu yang saya tata untuk naik kelas. Bukan hanya yang mikro, di mikro terus. Tidak pernah naik usaha kecil atau menengah, bahkan menjadi pengusaha besar. Saya tidak mau muluk-muluk, saya dengan penuh dengan perhitungan, hanya 20.000 target saya untuk menaikkan UMKM yang tadinya menengah menjadi usaha besar, kecil menjadi usaha menengah, dan selanjutnya. Jadi Kadin Indonesia adalah mediasi antara pengusaha dan pemerintah. Ya, Kadin Indonesia tidak punya ranah kebijakan, hanya punya ranah usulan. Kadin Indonesia bekerja secara sosial. Kadin Indonesia adalah lembaga non-profit, sehingga semua pengurus Kadin Indonesia berdasarkan kerja sosial. Sehingga kami memang banyak menemui kesulitan di lapangan. Tentu tidak bisa kita berharap semua orang Kadin punya jiwa sosial, tidak semua. Ya, mungkin ada juga yang tidak berjiwa sosial. Saya berharap semua pengurus Kadin punya jiwa sosial, dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi bisa membina pelaku UMKM, mengajari bagaimana buat laporan keuangan. Tidak harus orang berpendidikan kok, Pak. Saya membuat berapa kali training buat laporan keuangan, banyak yang nggak tamatan SMP. Pak, tadi gua gampang laporan, Pak. Tadi mulai hari ini saya bisa, Pak, buat laporan keuangan. Ternyata gampang banget ya, Pak. Tapi ini gimana, Pak, dapat angka ini? Masih juga nanya. Nggak apa-apa, saya buatkan grup WA-nya, ya. Mereka bertanya. Kalau Bapak Ibu pelaku UMKM ingin melihat channel YouTube saya, namanya UMKM Naik Kelas. Di situ ada beberapa yang saya buatkan, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana rasio-rasio keuangan, apakah usaha Anda sehat atau tidak, ada di channel YouTube saya dengan nama UMKM Naik Kelas. Ya, silakan nanti saya sharing di situ, semua berbagi, ya, dunia digital, supaya semuanya terekspos se Indonesia. Saya buatkan secara digital melalui YouTube. Itu lebih kurang, Pak Nata, banyak sekali yang menjadi PR kita bersama, ya Pak. PR kita bersama, bukan hanya PR Kadin, bukan hanya PR pemerintah, PR kita bersama-sama. Terima kasih. Ya, itu Pak Dodi minta dibacakan saja, Bu, katanya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi, Bu, yang nanya, Bu? Pak Dodi, ya. Oke, Pak Dodi. Salam kenal, Pak Dodi, ya. Saya Raden Teddy. Senang sekali kalau teman-teman UMKM ingin bergabung di Kadin. Saya akan berusaha bantu maksimal, ya. Semuanya kita lakukan secara sosial. Saya beberapa kali memberikan training seminar. Ada pertanyaan begini, ini salah satu peserta menjelang pensiun, biasanya pegawai menjelang pensiun pengen bisnis, ya. Dua pertanyaan yang sering banget saya dengar dari pelaku peserta seminar. Pak Teddy, bisnis apa yang bagus, Pak? Nah, mungkin mirip ya dengan Pak Dodi tadi. Bisnis apa yang bagus, Pak? Saya tanya balik, nggak saya langsung jawab. Saya tanya balik, coba sebutkan satu saja bisnis yang jelek, ada nggak? Kayaknya nggak ada bisnis yang jelek.
Tidak ada satupun bisnis yang jelek ya, kecuali ya melanggar undang-undang ya. Narkoba, janganlah bilang bisnis bagus, itu kan melanggar undang-undang kan. Beda lagi kan. Tidak ada satupun bisnis yang jelek. Maka pertanyaan Anda harusnya dirubah begini. Pak, bisnis apa Pak yang cocok untuk saya? Bukan bisnis apa yang bagus. Mungkin bagus bagi si A, belum tentu bagus bagi si B. Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Oke, bisnis apa yang cocok? Ini pertanyaan yang bagus. Saya selalu sharing ke teman-teman, memulai bisnis, bagi Anda yang ingin memulai bisnis baru sama sekali, buatlah bisnis itu pertama lihat dari hobi. Hobi dulu. Hobi pelihara burung. Bisa jual beli burung, ternak burung, jual beli burung nih, seperti tetangga depan rumah saya nih, bisik-bisik jadi gak ngomong ya kan. Depan rumah saya ini bisnis hobinya burung, tiap pagi akhirnya jual beli burung kayak gitu kan. Kayak ada sekarang. Ada yang hobinya misalkan apa, ngotak-atik motor. Ya seneng banget tuh motor dikerempangin segala macem ya. Ya buat bengkel dong. Bisnis bengkel. Awali bisnis dari hobi. Pak Ted, kalau gua hobi makan gimana dong? Buat restoran, buat rumah makan. Pasti Anda yang hobi makan tahu apa itu makanan yang enak. Buat restoran. Ya. Kalau Anda tidak punya hobi yang bisa dibuat bisnis, buatlah bisnis dari kemampuan. Kebenaran yang bertanya itu kepala biro ya di Kabupaten Kepulauan Seribu kalau nggak salah. Pak, Bapak selama ini kerjanya apa, membidangin apa? Saya itu urusan ini Pak Teddy, urusan perizinan. Jadi yang buat-buat izin saya tinggal tanda tangan saja. Jadi Bapak paham cara-cara buat, oh iya dong, itu kerjaan saya. Bisnis yang cocok Bapak adalah pembuatan, jasa pembuatan izin. Karena itu yang Bapak mampu. Ya, kawan-kawan dosen tadi kalau pensiun, kemampuan Bapak Ibu semua kan komunikasi, ngajar, buat kursus. Itu yang Anda mampu. Ya. Atau dosen pajak, jadi konsultan pajak, macam-macam. Apa yang Anda mau? Kalau hobi dan kemampuan tidak ada gimana? Cari partner yang mampu. Kedua pertanyaannya, sekarang dengan kondisi COVID-19, kira-kira sektor apa yang masih bisa survive, bisa bertahan? Sektor yang menjadi kebutuhan sehari-hari, sembako, ya, beras, gula, kecap, makan makanan, itu adalah kebutuhan pokok. Sektor kesehatan, obat-obatan, ya. Sektor kebutuhan COVID-19, masker, APD, itu masih dilirik orang. Ya. Kuliner, apakah dia masih bagus? Masih bagus kuliner. Cuma kan sekarang ini dengan PSBB orang kan nggak banyak keluar, makanya yang dagang kuliner lakukanlah secara online. Berarti Anda harus memperhitungkan ongkirnya, ongkos kirimnya terhadap produk Anda. Di Grab kemarin saya survive juga di Grab. Ini saya menyebutkan saja nama produknya Grab. Grab Anter apa ya? Bisa klaim. Jadi kalau kita jual barang ke orang ya, misalnya deal nih di WA. Oke, gua tunggu barangnya ya, saya bayar nanti setelah barangnya datang. Nah, kita buat di Grab itu, nanti Grab bayar kita duluan. Nanti Grab yang nganter barang, Grab yang nagih. Ada loh, coba lihat di Grab. Ada sudah seperti itu. Cuma maksimalnya 200.000 sekali transaksi. Sekarang udah difasilitasi, dan saya minta ke teman-teman semuanya, teman-teman untuk memikirkan bagaimana e-commerce membantu pelaku UMKM termasuk BSI. Ya, bagaimana perguruan tinggi bisa membantu kawan-kawan UMKM dari sisi e-commerce, membuat aplikasi-aplikasi penjualan online. Itu ya Pak Dodi. Kalau ditanya bisnisnya apa yang bagus, tadi sudah saya jawab ya. Apa sektor bisnis yang mungkin lagi bagus, ya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Itu Bu Ida, silakan Bu.
Mas Nano, Iya. saya lagi online seminar ya. Gimana? Oh, Di chatting aja, sorry, chatting, sorry. chatting ya. Oh, chatting ya? Nah, chatting aja ya. Iya. Oke, oke, iya. Modal tanpa syarat. Mungkin ya tanpa syaratnya kita hilangin aja ya. Nggak ada yang tanpa syarat ya. Lebih enak lagi modal tanpa angsuran. Ayo, banyak yang mau seperti itu kan? Nggak perlu ngangsur. Ya artinya syaratnya tetap ada. Ya, sebab kita nih kadang-kadang jarang sekali kita berempati. Kita taunya mintanya diperhatikan orang, tapi jarang sekali kita memikirkan orang. Saya selalu ngajarin teman-teman, yuk lakukan empati. Itu brengsek banget itu perusahaan kecap gini. Coba empati seandainya kita sebagai owner pabrik kecap itu. Apa yang kita lakukan? Coba berempati seandainya kita orang bank. Saya mantan bank, ya kan? Empati kita kepada orang investor yang mau ngasih kita hutang. Yuk, misalkan, Bu Ida, gue pinjam dong, 10 juta, gue pengen usaha. Bu Ida mau nggak minjem saya, Bu Ida? Apa yang ibu syaratkan? Pasti ada syarat. Untuk apa Pak Teddy? Itu kan syarat, pertanyaan syarat. Ya pokoknya gue mau bisnis Bu, ibu mau tahu aja. Nggak mungkin dong saya jawab gitu, itu kan tanpa syarat kalau gitu kan. Jadi tetap ada syarat. Oke Pak Teddy, kira-kira gue dapat untung berapa? Itu kan syarat. Ibu Ida mau pinjami saya duit, dia tanya, saya dapat untung berapa? Itu pun syarat. Jadi teman-teman UMKM, ini saya kalau bicara tentang motivator ya, salah satu motivator yang saya kagum itu mengatakan, pantaskan diri Anda untuk mendapatkan pinjaman. Pantaskan diri Anda. Apa yang harus Anda pantaskan? Pertama, dari sisi administrasi, laporan keuangan. Saya nggak buat Pak, ya buat dong, mulai hari ini buat laporan keuangan. Kalau nggak bisa, saya bantu, saya buatin lah. Kalau teman-teman UMKM ingin ngajin kredit ke bank, saya bantu, saya buatin. Laporan keuangan 2 tahun, saya buatin nanti. Ya, kalau Anda kesulitan, saya bantu. Apalagi rekening koran. Ya, gue main tunai Pak. Hari gini kok main tunai? Semua orang udah main rekening koran. Coba mulai hari ini teman-teman UMKM yang tidak punya rekening koran, tidak ada transaksi di bank, lakukan transaksi di bank. Dari mana orang bank akan tahu? Kalau orang bank tanya, omset Bapak berapa sebulan? 70 juta. Emang orang bank yakin dengan kata-kata Anda 70 juta? Dari mana orang bank memverifikasinya? Salah satu cara verifikasinya dari rekening koran, transaksi Anda. Apakah saldo yang dilihat? Enggak. Orang bank tidak lihat saldo Anda. Yang dilihat ya adalah kredit, transaksi kredit ya, kredit itu sebelah kanan saya. Transaksi kredit jumlahin mendekatin 70 juta nggak sesuai omongan Anda, omset Anda 70 juta. Kalau transaksi kredit yang mendekati 70 juta, good, Anda benar, Anda jujur berarti. Kalau seminimal-minimalnya 70% dari transaksi tercermin di laporan di rekening keuangan. 70% itu ada di buku saya kok, semuanya saya jelasin. Ya. Terus tadi ini lanjut Bu ya, ada karena pertanyaan yang nyambung. Gimana mendapat bantuan modal dari BUMN, Pak? Buat proposal. Buat proposal, apa yang Anda akan lakukan. Jangan sendirian, tapi nggak di kadang-kadang kalau sendirian kan nggak dipedulin orang, ya. Jadi buatlah yang rami-rami, misalkan asosiasi, ya. Misalkan pengurus DKM masjid, jangan Anda sendirian. Apakah nggak boleh Pak sendiri? Boleh sih, boleh. Cuman kan sebaiknya melalui asosiasi, koperasi, pengurus masjid, apa macam-macam lah, ya. Buat proposalnya. Bagaimana cara buat proposalnya? Aduh panjang dah, buat sesi sendiri Bu Ida kalau ditanya gimana cara buat proposalnya. Itu Bu Ida, terima kasih Bu. Cara bergabung sama Kadin gampang, nggak ada ini nggak ada syarat. Kalau gabung sama Kadin langsung bergabung, silakan. Nanti saya invite Anda teman-teman ke grup WA UMKM Kadin, ya. Tapi kalau bergabungnya menjadi anggota,
Anda membuat kartu anggota, berarti kan. Kalau membuat kartu anggota, nanti saya arahkan ke bagian administrasi Kadin. Ya, nggak mahal. Biayanya hanya 250.000 untuk menjadi anggota, mendapatkan kartu anggota. Ya, nggak ribet, langsung keluar kartu anggotanya. Tapi kalau mau bergabung saja, ya silakan. Gratis, tidak ada syarat. Syaratnya tidak ngomongin masalah politik dan sara aja. Itu aja. Ya, kita ngomongin bisnis. Itu, Bu. Silakan. Oke, saya jawab. Jadi oke, host sudah berperan nih. Host sudah mematikan semuanya nih kayaknya. Baik, Bapak Ibu semuanya, masalah perizinan mikro ya. Perizinan itu memang tergantung permintaan ataupun tujuan kita. Kalau seandainya kita origin tujuannya untuk pengajuan kredit ke bank, Maska, untuk usaha mikro cukup izinnya dari lurah saja udah cukup. Itu pun gratis, atau camat deh, IUMKM, izin usaha mikro kecil dan menengah. Ya, izin usaha mikro kecil dan menengah itu gratis dari camat dan online pembuatannya, ya. Kalau IUMKM, tapi kalau sebatas surat keterangan lurah saja sudah cukup kalau usahanya mikro itu. Kalau untuk perbankan, kalau seandainya kreditnya itu di atas 150 juta, kalau di bawah 150 juta cukup izin dari lurah atau IUMKM. Tapi kalau saat di atas 150 juta harus ada izin-izin, misalkan SIUP, TDP dan lain-lain. Ya. Kebanyakan pelaku UMKM kita labanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini banyak sekali yang tidak merencanakan ya. Saya pernah bertanya begini, saya cara-cara yang gampang, yang applicable sajalah. Cara-cara yang applicable. Misalkan Bapak dan Ibu berbisnis sewa tempat di mall, ya, mall. Misalkan sebulan sewanya itu 15 juta. Dalam sebulan Bapak dan Ibu bukanya setiap hari, anggaplah 30 hari. 30 hari dengan sewa 15 juta sebulan. Berarti sewa Bapak dan Ibu itu kan 500.000 sehari. Jadikan itu target. Itu yang pertama. Kedua, Bapak dan Ibu jual baju, pakaian misalkan. Satu pakaian untungnya hanya 20.000. Untungnya 20.000. Sementara sehari Bapak dan Ibu harus bayar sewa 500.000 kalau hitung harian. Jadi berapa minimal pakaian yang harus laku supaya break even, tidak untung tidak rugi? Kalau untungnya hanya 20.000, berarti minimal 25 pakaian minimal harus laku. Terjual 25 pakaian, memang Bapak untung? Enggak. Untungnya untuk bayar sewa, enggak ada yang dibawa pulang. Berarti kalau bisa dibawa pulang, targetnya harus di atas 25 biji pakaian harus terjual. Sehingga itu yang namanya perencanaan bisnis. Pelaku UMKM kita rata-rata tidak buat perencanaan bisnis. Yang taunya duit masuk, entah laba atau rugi nggak tahu, duitnya masuk. Nah, ini jadi untuk naik kelas ya, Bapak dan Ibu harus rubah pola. Cuma syaratnya naik kelas itu sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Usaha mikro itu yang penjualannya 300 juta setahun. Usaha kecil 300 sampai 2,5 miliar. Kalau Bapak dan Ibu hari ini usaha mikro, untuk naik ke usaha kecil udah jelas, berarti omzetnya yang ditingkatkan. Usaha kecil ingin menaik usaha menengah, berarti omzetnya harus di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kalau ingin menjadi pengusaha besar, omzetnya harus di atas 50 miliar. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya perizinan dan usaha untuk UMKM naik kelas. Silakan Bu moderator, Bu Ida.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu tuh isinya di dalam kan dijadiin satu, di dua kotak